Tahukah kalian, negara-negara termiskin di dunia didominasi oleh negara yang berada di wilayah benua Afrika. Mengapa demikian? Tentunya globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor terbesar akan hal ini. Lalu, bagaimana teknologi mempengaruhi sektor ekonomi dan tingkat kemiskinan di Afrika? Teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sektor ekonomi dan tingkat kemiskinan di Afrika. Sebab teknologi memiliki hubungan yang kompleks terhadap faktor sosial, ekonomi, dan politik. Ada beberapa alasan yang dapat kita bahas. Pertama, akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Melalui platform digital, individu dapat mengakses materi-materi pendidikan, keterampilan, kursus pelatihan yang nantinya akan meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dan menambah peluang kerja yang lebih baik di negara Afrika. Selanjutnya, peluang bisnis dan kewirausahaan. Contohnya e-commerce. Dengan platform digital ini akan membuka pasar yang lebih luas dan juga tentunya membantu masyarakat di Afrika yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur. Last but not least, pertanian yang berbasis teknologi. Sektor ini memiliki peranan yang sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan petani yang tentunya akan memperkuat ketahanan pangan di negara Afrika. Teknologi memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Afrika karena teknologi berpotensi besar dalam mengupas masalah kemiskinan yang terjadi di sana. Namun hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah karena masih banyak terjadi kesenjangan akses digital yang terjadi di perkotaan dan juga di pedesaan. Lalu kurangnya infrastruktur telekomunikasi dan rendahnya keterampilan digital di beberapa wilayah. Hal ini membuat tingkat kemiskinan di Afrika sangat tinggi, sehingga investasi pada teknologi akan membawa dampak yang positif terhadap negara-negara di Afrika. Arus globalisasi membawa dampak negatif terhadap aspek kehidupan ekonomi dan sosial budaya di Afrika. Globalisasi telah mendorong permintaan yang tinggi terhadap sumber daya alam Afrika seperti minyak, gas, dan mineral. Hal ini telah menyebabkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Perusahaan asing seringkali mendapatkan keuntungan besar, sementara masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat yang adil, dan arus globalisasi telah membawa persaingan internasional yang intensif bagi industri dan sektor ekonomi di Afrika. Hal ini dapat menyebabkan kehancuran sektor industri lokal dan meningkatkan ketergantungan pada impor. Globalisasi cenderung meningkatkan ketimpangan ekonomi di Afrika. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, manfaatnya seringkali tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok. Bagaimana pengaruh arus globalisasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika? Globalisasi memiliki banyak dampak yang beragam pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika. Berikut yang akan saya jelaskan poin-poinnya. Di antaranya adalah poin pertama, globalisasi dapat memperkuat ketergantungan negara-negara Afrika pada pasar global dan meningkatkan akses mereka ke pasar internasional. Yang kedua, globalisasi dapat membuka peluang bagi negara-negara Afrika untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perdagangan internasional. Dan yang ketiga, namun dampak globalisasi pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika tidak selalu positif. Globalisasi juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Dan selain itu, globalisasi juga dapat mengikis sistem ekonomi dan kebudayaan lokal yang ada di negara-negara Afrika karena proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Jadi kita bisa menyimpulkan dampak globalisasi pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika sangat bergantung pada bagaimana negara-negara tersebut memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut. Ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial semakin membesar di negara-negara di Afrika, menyebabkan frustasi dan ketidakstabilan sosial. Ketergantungan ekonomi pada pasar global membuat negara-negara di Afrika rentan terhadap krisis ekonomi global.
perubahan dalam pasar global seperti penurunan harga komoditas atau krisis keuangan dapat memiliki dampak langsung pada ekonomi negara-negara di Afrika dan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Arus globalisasi juga berperan dalam menyebarkan masalah kesehatan dan lingkungan di negara-negara Afrika. Perdagangan internasional dapat mempercepat penyebaran penyakit seperti HIV atau AIDS atau penyakit menular lainnya. Selain itu, pertumbuhan industri dan urbanisasi yang cepat juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan, polusi udara, dan kerusakan ekosistem alami. Tantangan yang besar ini tentunya memerlukan peranan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di Afrika. Lalu, mari kita lihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah di Afrika. Bagaimana strategi pemerintahan Afrika dalam menangani kasus kemiskinan dan kelaparan yang berada di negaranya dan bagaimana progres masalah tersebut. Pemerintah Afrika telah meluncurkan program-program perlindungan sosial seperti tunjangan sosial, bantuan pangan, dan subsidi untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Lalu pemerintahan Afrika mengembangkan program dan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Pemerintah Afrika juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Pemerintahan Afrika berupaya menjalin kerjasama internasional dengan organisasi internasional seperti lembaga donor dan negeri untuk mendapatkan dukungan teknis, finansial, dan bantuan pembangunan. Lalu secara keseluruhan beberapa negara di Afrika telah mencapai kemajuan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan. Menurut laporan PBB, tingkat kemiskinan menurunnya sekitar 25% antara tahun 2000 dan 2015. Banyak sekali bukan pengaruh dari globalisasi, apalagi negara-negara yang tidak siap dalam menghadapi arusnya yang sangat kuat akan sangat terasa dampaknya dan akan mengalami keterpurukan seperti negara-negara di Afrika. Contohnya seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, kurangnya nutrisi pada anak-anak yang pertumbuhannya terlambat, lalu prestasi di sekolahnya menurun, dan sebagainya. Konsekuensinya dapat menimpa generasi-generasi jika komunitas yang terkena dampak tidak dapat menerima dukungan. Mari kita simpulkan dampak apa saja dari globalisasi bagi negara-negara di Afrika. Apa dampak dari globalisasi terhadap kemiskinan di Afrika? Dampak dari globalisasi itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Bagi Afrika, dampak negatif untuk kemiskinan adalah karena tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Karena persaingan global yang sangat ketat menyebabkan industri lokal yang kurang kompetitif jadi gulung tikar, mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Misalnya, karena ada impor barang-barang murah dari luar negeri dapat mengurangi daya saing di industri lokal yang menyebabkan pengangguran pekerjaan di situ terus meningkat. Selain itu, globalisasi juga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi di Afrika. Negara-negara yang memiliki sektor ekonomi yang beragam dan kompetitif lebih mungkin mendapatkan manfaat dari globalisasi. Sementara negara-negara yang bergantung pada sektor ekonomi tunggal dan memiliki infrastruktur yang lemah mungkin mengalami dampak negatif yang sangat besar, yaitu contohnya kemiskinan di Afrika. Lalu pertanyaan kedua ini, mengapa Afrika lebih meningkatkan infrastruktur daripada SDM? Di Afrika ini, kenapa mereka lebih mementingkan infrastrukturnya? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah aksesibilitas dan konektivitas. Di Afrika menghadapi tantangan menghubungkan populasi yang sangat luas dari seluruh benua karena geografi yang sangat sulit, wilayah yang terpencil, dan infrastruktur yang terbatas. Dalam banyak kasus, membangun infrastruktur digital seperti jaringan komunikasi dapat memungkinkan akses yang lebih luas ke teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet, telepon seluler, dan layanan digital lainnya.